Berapa kali kalian mencas handphone dalam sehari? Atau dalam sekali ngecas, bisa bertahan berapa lama HP kamu? 12 jam, 24 jam, 5 hari, atau kurang dari 12 jam. Selain handphone, barang apa lagi yang kamu miliki yang ada kaitannya dengan listrik? Tapi, tahukah kamu dari mana dan apa saja yang bisa dijadikan listrik? Ada tenaga surya, air, diesel. Ada air ya, sumber energi dari air, kemudian ada udara atau angin, terus kemudian ada cahaya dari tata surya ya, matahari langsung. Dari air sumber energinya, ada dari batu bara, terus ada juga dari uap. Itu sih yang paling ku tahu, ada 3. Ya, yang mereka jawab benar semua. Tenaga surya atau matahari, diesel, air, angin, dan batu bara adalah macam-macam sumber energi yang bisa dijadikan listrik. Batu bara merupakan bebatuan yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Batu bara kan ya pasti akan habis, namanya juga kan bahan bakar fosil ya. Dan apakah itu akan habis dalam artian habis sebenarnya atau habis dalam artian itu tidak lagi ekonomis dan tidak lagi kompetitif. Tapi, pemanfaatan batu bara untuk dijadikan listrik menimbulkan dampak tersendiri. Secara singkat, perusahaan boleh mengambil batu bara sebanyak-banyaknya setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Lalu perusahaan mulai menebang pohon, menggali tanah, dan mengambil batu bara. Batu bara yang sudah terkumpul dicuci, lalu dikirim ke pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU untuk diproses dan dijadikan listrik. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan PLTU Cilacap ekspansi. Listrik inilah yang kita manfaatkan seperti mencas handphone atau laptop kita. Namun, pemanfaatan itu tak sepenuhnya bisa diterima oleh Dwi Tamara. Melalui kajian Indonesia Merdeka dari energi kotor batu bara, ia sampaikan temuan-temuannya. Memang murni inisiasi dari teman-teman mahasiswa yang nantinya ingin kami sampaikan kepada pemerintah untuk pemerintah meninggalkan batu bara. Mari kembali ke gambar ini.
untuk memahami dampak batubara yang dimaksud Dwi Tamara. Pertama, dalam banyak kasus, perusahaan tak melakukan rehabilitasi kembali bekas galian tambangnya. Pada 2018, jumlahnya 3.000 lebih lubang, di mana 90%-nya berada di Pulau Kalimantan. Alhasil, muncullah berita-berita seperti ini. Selain kematian, air yang berada di bekas galian mengandung logam berat seperti besi, mangan, arsenik, hingga merkuri. Temuan senyawa ini bukan prestasi dari sebuah penelitian, namun bencana bagi setiap makhluk hidup di sekitarnya. Terakhir saya baca dari Jatam itu ada 39 orang anak yang meninggal dunia di lubang tambang gitu kan. Lalu kalau kita geser lagi ke proses transportasinya, itu juga menyebabkan banyaknya masalah. Jadi beberapa kejadian ada tongkang terbalik sehingga batu baranya itu mencemari lautan gitu kan. Kedua, asap dari pembakaran batu bara mencemari udara di lingkungan sekitar. Padahal di dalam asap itu sendiri ada kandungan beracun seperti SO2, NOx, dan debu halus yang disebut PM2,5. Debu ini berukuran sepertiga puluh diameter rambut kita, yang sangat mudah masuk ke hidung, paru-paru, hingga pembuluh darah. Kanker paru-paru, stroke, gangguan jantung dan janin adalah sebagian dari dampak bagi mereka yang terlalu sering terpapar asap PLTU. Yang aku pelajari di kelas bahwa pencemaran lingkungan itu tidak mengenal batas administrasi. Jadi meskipun misalnya PLTU batubaranya itu diletakkan di Banten, ya pencemaran udaranya nggak cuma untuk warga Banten gitu. Ketiga, karena hutan tak direhabilitasi dan udara tercemar, iklim kita pun berubah. Kalau misalkan hutan yang dibabat habis, terus CO2-nya makin banyak, terus oksigennya makin dikit, ya itu pasti akan meningkatkan perubahan iklim. Ketahanan iklim itu menjadi modal untuk pembangunan ekonomi. Karena ketika kita biarkan krisis iklim ini melanda, ya tadi ongkos-ongkos iklimnya sendiri itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri gitu. Dalam penjelasan sederhana, tak semua panas matahari diserap oleh bumi. Sebagiannya dipantulkan kembali. Dan seperti yang kita pahami, tumbuh-tumbuhan di hutan atau di sekitar pekarangan kita adalah salah satu penyerap gas emisi khususnya karbon dioksida. Namun, saat bekas galian tambang tak direhabilitasi seperti semula, maka penyerapan karbon dioksida akan berkurang dan lepas begitu saja ke permukaan. Belum lagi ditambah dengan asap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Ketika hal ini terus terjadi, emisi akan lebih banyak mengisi ruang-ruang atmosfer kita. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan senyawa yang bertugas menstabilkan suhu bumi. Panas matahari yang seharusnya dilepaskan kini kembali dan membuat bumi semakin hangat. Inilah yang disebut dengan efek gas rumah kaca. Salah satu dampaknya adalah pemanasan global atau global warming. Dan pemanasan ini berdampak pada perubahan iklim kita. Transisi energi itu penting karena kita harus mengadres isu ini dengan secara serius dan ambisius gitu loh. Karena ya kalau kita tidak antisipasi ya kita tidak akan bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ancaman perubahan iklim. Faktanya, perubahan iklim tak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tapi seluruh bumi dan isinya. Seperti saat kondisi bumi semakin hangat, gunung es yang ada di kutub mulai mencair.
Mencairnya es di kutub atau yang disebut dengan glacier akan berdampak pada kenaikan permukaan air laut. Kenaikan ini bahkan sudah dirasakan warga di pesisir utara Jawa, termasuk warga di Jakarta Utara yang terpaksa hidup berdampingan dengan tanggul penahan air laut. Meski ada faktor lain, yaitu penurunan permukaan tanah. Masih dari laut, naiknya suhu juga menyebabkan karang-karang mati. Matinya karang akan mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Selain itu, banyaknya penguapan air laut atau air danau menjadi awan, menyebabkan hujan yang tak menentu. Dari petani hingga masyarakat urban sudah pasti merasakan dampak ini. Banjir. Kalau misalkan kita lihat nih di Jakarta, banjir di tanggal 1 Januari 2020 itu dikarenakan curah hujan yang sangat-sangat tinggi. Itu tertinggi dari 150 tahun ke belakang. Ini udah anomali kan, anomali iklim nih. Nah, kerugian yang harus ditanggung, salah satunya ditanggung oleh dunia usaha, itu sekitar 1 triliun untuk 1 kali banjir itu aja. Sebenarnya, perkembangan teknologi menuntut pengurangan emisi dari proses pembakaran batu bara. Salah satunya adalah High Efficiency and Low Emissions atau disingkat HELE. HELE bekerja dengan cara membakar sedikit mungkin batu bara, namun listrik yang dihasilkan sama atau bahkan bertambah. Tapi teknologi ini hanya mampu mengurangi emisi PLTU di Indonesia sebanyak 3% saja. Jadi tujuan utamanya juga bukan menghasilkan low emission. Berikutnya, paham batu bara akan habis. Terciptalah inovasi co-firing atau pencampuran batu bara dengan biomasa. Sampah dan cangkang sawitlah yang menjadi bahan campurannya. Ketika cangkang sawit itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar gitu kan, tentunya itu akan memicu pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan akan merilis karbon juga kan. Pada 2028, pemerintah berencana menambah kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Namun, dari informasi yang kami peroleh, batu bara mendominasi sebagai sumber energi utamanya. Maka tak heran jika inovasi yang dilakukan pemerintah masih dan selalu berkaitan dengan batu bara. Tahun 2028, oke ya, listrik rumah kita terang menderang, ada 56,6 gigawatt. Tapi 48%-nya dari PLT batu bara. Jadi rumahnya terang tapi paru-parunya hitam gitu. Jadi ya sebenarnya batu bara ini sendirilah yang merupakan sumber masalah ketika kita bicara krisis iklim. Jadi seharusnya kita membuat lompatan yang besar, yaitu melakukan transisi energi ke energi terbarukan. Energi terbarukan. Lebih jelasnya, mari kita kembali ke mereka. Ada sumber energi lain yang tak mereka sebutkan selain batu bara, angin, air, dan matahari, yaitu bioenergi, panas bumi, hingga samudera. Berikut persentase pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik di Indonesia.
dengan lahirnya UU Minerba yang baru, lahirnya dengan UU Cipta Kerja yang baru, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang seolah-olah menjadi karpet merah bagi industri batubara ini. Banyak sekali kemudahan yang diberikan untuk industri batubara ini. Sehingga ketika kita balik lagi nih melihat kompetisi antara renewable energy dan juga batubara, tentunya dengan adanya banyak support kepada batubara, ya energi terbarukan tidak akan bisa bersaing di Indonesia sendiri karena kita tidak punya kebijakan yang mendukung itu. Kenapa sih pemerintah masih menggunakan batubara? Karena salah satu alasannya adalah katanya sih murah gitu, tapi yang kita temukan adalah justru sebaliknya gitu. Jika beban kesehatan pun biaya lingkungan yang dikeluarkan dimasukkan dalam perhitungan PLTU batubara, itu justru PLTU batubara ini lebih mahal dibandingkan PLTU energi terbarukan lainnya. Tanpa mengesampingkan energi tertentu, inilah deretan negara dengan pemanfaatan panas matahari untuk dijadikan listrik. Jadi kalau misalkan listrik itu menimbulkan kerusakan lingkungan, dampak kesehatan dan segala macamnya itu, ya itu berarti yang salah bukan di penggunanya, tapi bagaimana kita mengolah atau menghasilkan listrik ini yang ramah lingkungan. Jadi support untuk mendukung pemerintah melakukan transisi energi itu sangat-sangat penting untuk kita gaungkan terus di masyarakat. Menghemat listrik sudah sih Mbak. Matiin lampu yang nggak dipakai di kamar yang nggak dipakai. Kalau malam sebelum tidur saya matikan lampunya. Mematikan lampu kalau tidur. Apabila mereka sudah melakukan penghematan listrik, apakah emisi akan berkurang? Fungsinya ada di sini. Itu sudah mengharamkan, bahkan berpikir perencanaan PLTU saja sudah diharamkan. Nah, untuk itu di tahun 2025 lek-lekan sampai malam hari berhari-hari, bagaimana kita bisa mencapai karbon neutral di tahun 2060. Lanjut.